Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita perlu mencontoh Rasulullah. Kenapa? Ternyata untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan Rasulullah. Mari kita baca di surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Mau Bu ngaji bareng saya? Mau ya? Ben rada anak. Kalian dipun unjuk lho, mau kemarin bareng ngaji terus unjuk malih. Nggih, sambil lagi napa sambil itu? Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang kita baca tadi surat Ali Imran ayat 31. Hai Muhammad, katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, contohlah aku Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau mencintai itu cirinya Allah kepada kita, mencintai itu dua, Bu. Satu, membalas cinta, kemudian mengampuni. Jadi kalau bapak-bapak itu mencintai istri itu harus mencintai dan juga memaafkan kalau salah. Jangan main tangan atau KDRT. Nanti tidak jadi berita. Seperti apa? Bersama Kejora gitu ya. Kalau ada hamba Allah mencintai Tuhannya, maka Allah pasti membalas cinta itu. Jadi kalau sesama manusia kadang-kadang kita mencintai nggak dibalas, Bu. Ono wis jadi suami istri yo biyen pas zaman nikah seneng, begitu nikah galak yo ono. Kadang-kadang ketika sudah nikah itu ketok aslinya ya, Bu yo. Pas sebelum nikah kan ketok halus, lembut, begitu nikah galak. Adakah yang seperti itu, Bu? Oh, ada. Jadi Allah itu kalau ada yang mencintai, pasti Allah membalas cinta. Tidak ada yang namanya cinta tak terbalas atau cinta bertepuk sebelah tangan. Coba praktekkan bertepuk sebelah tangan kayak apa, Mbak? Nggak bunyi ya. Tapi itu kalau dulu waktu kita zaman saya Mas Edi dan yang muda-muda nggak ngalamin, saya Pak Naryo, Pak ngalamin Pak. Dulu ada kirim surat kemudian 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibelas. Ngerti Pak Islam dia dulu. Dulu jadi kan waktu kirim sama ibu pakai itu nggak di note bawahnya gitu. NB. Ini betul Pak Is. Ini. Terus ibu baca nggak? Kira-kira? Baca. Terus ibu balas. Gila, cinta dipaksa. Jadi kalau Allah pasti balas, Bu. Begitu ada hambanya yang cinta, Allah pasti balas. Itu yang pertama kalau Allah cinta. Yang kedua, kalau hamba itu mempunyai kesalahan, Allah itu Maha Pemaaf. Jadi kalau jenengan sebagai suami itu masih cinta sama istri, kalau istri punya kekurangan, suami mau memaafkan. Begitu juga istri. Kalau suami punya kekurangan, pasti mau memaafkan. Soalnya ketika kita sudah menikah, itu ngerti jobo jerone, ngerti apik eleke. Nek do nikah ketok apik,
Allah mencintai hambanya seperti itu. Bagaimana cara mencintai Allah? Ternyata kita itu diminta untuk mengikuti, mencontoh akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah contoh yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kamu contoh yang paling baik, yaitu Rasulullah. Di surat Al-Ahzab ayat 21. Sebab manusia itu memang paling gampang dicontohi. Ibu-ibu itu misalnya diterangkan gawe apa ya? Gawe Mas Edi gawe apa masalah Mas? Ramen. Ibu-ibu bisa? Misalnya Mas Edi nerangke bikin ramen pakai lesan. Ramen ini lho gak-gak mesti ibu-ibu piye to carane nek begitu masuk buka YouTube iso. Oh ternyata orang itu memang perlu contoh nyata, Bu. Nek meng dikandani iki sok ora manut, ora iso. Nek begitu kasih contoh yang nyata, itu bisa. Beberapa akhlak dari Rasulullah yang perlu kita contoh, ada yang secara umum. Rasulullah itu selalu ingat pada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah itu selalu ingat pada Allah dalam setiap kehidupannya, dalam setiap waktunya. Kalau kita pengen mencontoh, Rasulullah itu selalu ingat pada Allah kapanpun. Kebanyakan orang, saya tanya Bu, ingat pada Allah itu saat duitnya banyak atau saat duitnya mepet? Kebanyakan orang, buatan jenengan loh. Kebanyakan orang ingat pada Allah saat duitnya banyak atau saat duitnya sedikit, mepet. Sedikit ya. Jadi banyak orang itu bertemu dengan Allah saat terpojok, saat terpepet, saat kejepit, saat sulit, banyak ingat pada Allah. Itu baik. Orang saat sulit ingat pada Allah itu baik. Tapi akan jauh lebih baik ketika juga dia ingat pada Allah saat lapang. Ketika kita punya kebutuhan uang dalam jumlah yang besar, kemudian kita nggak punya, kebanyakan orang itu ingatnya utang, jile, pinjem. Kalau mau pinjem silakan pinjem di BRI, Bu. Nanti ada kur. Mohon maaf, saya ini bintang iklan dari BRI. Nanti BRI akan transfer ke saya. Sudah transfer ke saya, Mas. Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya butuh apapun atau kesulitan apapun, yang pertama kita ingat adalah Allah. Baca surat Al-Jum'ah ayat terakhir. Saya tuntut, Bu. Wallahu khairur razikin. Wallahu khairur razikin. Dan Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Jadi ketika kita nggak punya uang, itu kita ingat tuh Allah itu maha memberi rizki. Tinggal kita usahanya apa yang bisa kita lakukan. Allah tidak menuntut yang di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang bisa saya lakukan dalam rangka saya ikhtiar mendapatkan uang yang cukup. Karena ketika kita sudah berusaha dengan maksimal, kita sudah berdoa, berikhtiar, mendekat pada Allah, kemudian kita belum bisa mendapatkan cukup, maka Allah yang bertugas mencukupkan. Dalam surat Al-Duha dikatakan, wa wajadaka ailahu fa'agna. Apa Pak? Apa lagi? 1, 2, 3. Wa wajadaka ilam fa'agna. Apa artinya? Kalau kamu kekurangan, kalau kamu dalam keadaan kekurangan dan kamu ingat pada Allah, kamu mau mendekat pada Allah, mau berikhtiar di jalan Allah, maka Allah akan mencukupkan. Kalau kita kekurangan, kita minta sama Allah, kita mendekat pada Allah, insya Allah Allah akan beri kemudahan. Itu saat tidak punya uang, ingat pada Allah, karena Allah maha pemberi rezeki. Tapi saat kita punya uang, yang diingat beda lagi Pak. Bukan minta lagi, tapi apa? Sedekah. Ada dalam surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian Pak, sebagian tidak semuanya.
Sebagian rizki yang diberikan Allah kepada kita, kita harus memberikan kepada orang lain, pihak lain yang berhak. Jadi kalau orang itu makan hartanya semuanya, dimakan sendiri, tanpa berbagi pada orang lain, itu ibarat makan durian sak kulit-kulitnya. Kalau kita punya uang, ingat pada Allah bahwa oh Allah ngasih saya rezeki, saya sering diberi kecukupan, saya juga harus nolong orang lain. Karena Rasulullah menjamin mana qasat shadaqatun min mal, yang namanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah itu. Jadi yang pertama monggo kita selalu ingat pada Allah saat kapanpun, itu contoh dari Rasulullah. Yang kedua bahwa ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah itu Nabi itu tidak pernah mencela makanan sekalipun. Jadi kalau beliau suka, beliau dahar. Kalau dia nggak suka itu diam atau nggak usah mencela. Kalau panjenengan disuguh itu jangan mencontoh seperti juri master chef. Gini. Ini makanan bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana, ayo dipangan terus. Bapak-bapak pengen mencontoh Rasulullah, apapun yang disuka istri didahar. Kalau enggak suka ya bilangnya baik-baik. Pasti ada cara yang namanya, kalau dalam ilmu saya namanya asertif. Asertif itu lugas, jujur tapi tidak menyakitkan. Beda dengan agresif. Oke, yang kedua itu kalau dikasih gak usah komentar. Kemudian yang ketiga, ini tak pas-pas ibu. Seorang suami yang baik itu tidak boleh memukul istri, Pak. Jadi Rasulullah ngendika, janganlah kamu memukul istrimu seperti seorang budak. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak boleh la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi. Tidak boleh seorang suami, seorang laki-laki itu memukul istrinya seperti dia kepada seorang budak. Zaman dulu pas perbudakan. Apapun alasannya tidak boleh memukul. Istri juga nggak boleh. Kalau ini mengatakan suami nggak boleh sama, tentunya juga istri tidak boleh mancing-mancing dong. Dikatakan bahwa ketika ada orang menyakiti saya, kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan ada kontribusi saya. Kalau bahasanya mungkin mancing-mancing kadang-kadang. Seorang istri juga jangan sok nantang-nantang dong sama suami. Wani po. Oh, lanang rawani ciri kapleng tenan. Kalau laki-laki sudah disinggung masalah harga dirinya, itu jadi kalah, Pak. Istri kalau memberikan masukan apapun jangan sampai menyangkut harga diri. Ada akhlak yang berikutnya dicontohkan Rasulullah adalah kalau dalam masalah lisan. Ada dua pilihan dalam lisan itu, bicara baik. Kalau nggak bisa bicara baik, diam. Jadi Rasulullah itu mengajarkan dalam hal lisan ada dua pilihan, bicara baik atau diam. Jadi kalau ngomong apik, nek ra iso ngomong apik, meneng. Ini kan orang itu hanya dua pilihan itu kan Allah sudah memberikan hidup yang simpel. Hanya ada dua pilihan. Nek wong iki milih peno-peno, ngomong si cerewet lah, ngene-ngene komentar ini dawa lah segala macam. Ini karena orang itu kalau akhlak Rasulullah cuma dua itu, Bu. Kalau kamu ngomong itu baik, menyenangkan. Kalau kamu tidak bisa ngomong yang seperti itu, ya diam. Ya Rasulullah ketika man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik, atau kalau tidak bisa bicara baik, diam. Jadi ketika kita diam, itu menahan diri ngomong yang jelek, itu adalah termasuk akhlak yang baik. Apa ya, Bu? Makanya ada istilah silent is gold. Diam itu emas. Ketika kita diam dalam rangka menahan diri dari ucapan yang jelek, Bu. Tapi kalau ada ucapan yang baik, kita menahan diri, itu bukan diam seperti itu. Yang berikutnya lagi, bagaimana akhlak yang dicontohkan Rasulullah? Memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Fal yukrim jarahu, fal yukrim doifahu. Memuliakan
tetangga. Kalau kita di rumah, tetangga itu ya kanan kiri. Kalau di kantor, dekat yang paling dekat sebelah meja kita, sebelah ruangan kita. Kalau di rumah ya tetangga itu seperti itu. Kemudian kalau memuliakan tamu ini memang nggak mudah. Kadang-kadang kalau tamu itu kan nggak bisa milih. Kalau kita ngundang orang itu kan tamu yang diundang kita bisa milih. Oh ibu-ibu tak undang. Nek tamu kan tamu yang tak diundang, tamu harian kan kita nggak ngundang. Kok sing ngetek iki yo, aku mengharapkan yang itu kok yang iki mesti mengharutang iki. Nek kae kok leh. Nek dia rasa milih-milih. Kan ada beberapa hal yang perlu kita ingat lagi menyontoh Rasulullah. Yang pertama, kita ingat pada Allah saat kapanpun. Yang kedua, jangan bersikap kasar, jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Yang ketiga, kita tidak boleh mencela apapun yang dikasihkan orang, bahkan rezeki dari Allah tidak boleh kita cela. Kemudian tidak boleh kita harus berbicara yang baik, kemudian menahan diri dari ucapan yang kotor, kemudian kita menghargai, menghormati tetangga dan menghormati tamu. Ini yang dicontohkan Rasulullah. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.